Shalom, The Living Word Community. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam. Karena ibadah online biasanya ditonton pada waktu seperti itu. Tidak semuanya di waktu yang sama. Jadi salam sejahtera buat kita semua. Kita bersyukur kepada Tuhan. Kita kembali ada di bulan Desember, di mana di tanggal 6 ini kita berada di minggu pertama. Kita bersyukur karena semua kita bisa ada dalam keadaan sehat dan baik. Saya percaya ini semua karena kasih setia Tuhan. Apalagi dengan adanya pandemi yang melanda dunia, begitu banyak orang berguguran, tapi kalau saudara dan saya masih ada, bahkan kita sehat terlebih lagi ada di hadirat Tuhan, menyembah Dia, sungguh segala kemuliaan hanya bagi Tuhan. Jadi mari saudara kita persiapkan hati kita mau bersama-sama menyembah Tuhan, beribadah, kita berdoa, kita angkat hati kita tinggikan Dia karena Dia yang layak dipuji, layak dimuliakan. Haleluya. Bapa, di sini kami ada, kami memuji dan menyembah Engkau Tuhan. Kami bersyukur atas kasih setiamu, atas berkat-Mu, atas semua yang telah Engkau karuniakan kepada kami. Keselamatan, kasih karunia-Mu selalu baru bagi kami. Kami ada di bulan Desember ini Tuhan. Kami ada di penghujung tahun 2020. Kami berterima kasih Tuhan. Karena dalam semua hal yang kami lewati, Engkau telah memberikan kami kemenangan yang luar biasa. Terima kasih Bapa. Kami mau angkat hati kami. Kami mau sembah Engkau Tuhan. Karena Engkau Bapa yang baik. Sungguh amat baik kepada kami semua. Kami mau mulaikan ibadah kami. Kami alaskan semuanya di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, haleluya. Mari kita sembah Dia, katakan, Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, Kau sungguh baik. Amin. Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Yesus, Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Mau memuji-Mu, amin. Ku selalu puji-Mu, ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, Kau sungguh baik. Amin. Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memuji, ku mau memuji-Mu. Amin. Ku selalu puji-Mu, ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memuji, ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu, ku mau menyembah.
kemuliaan, semua kemuliaan dan keagungan tertuju padamu, Tuhan dan Rajaku. Segenap jiwa dan nafasku menyembah Yesus yang hidup. Oh, semua kemuliaan dan keagungan tertuju padamu, Tuhan dan Rajaku. Segenap jiwa dan nafasku menyembah Yesus yang hidup. Oh, ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu, ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu, ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memuji, ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu, ku mau menyembah-Mu Yesus, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kemuliaan hanya bagi Tuhan. Oh, terima kasih Yesus, kemuliaan hanya bagi-Mu selama-lamanya. Terima kasih. Segala puji, hormat, dan kemuliaan hanya bagi Engkau Bapa. Terima kasih Tuhan, Engkau sungguh baik, teramat baik kepada kami semua. Kami boleh menikmati Engkau dalam hadirat-Mu, boleh menyembah bersama Tuhan. Kami percaya ini karena kasih karunia-Mu yang Engkau terus limpahkan bagi kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Saat ini Tuhan, kami rindu menikmati kebenaran-Mu. Firman-Mu yang adalah kekuatan kami. Firman-Mu adalah makanan rohani kami Tuhan. Kami menikmati Engkau Tuhan saat ini lebih lagi. Kami serahkan hamba-Mu, kami serahkan semua kami. Kami percaya urapan Allah ada di dalam kami untuk menikmati kebenaran-Mu, bahkan menghidupi firman-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya, haleluya, amin. Haleluya. Saudara, betapa baiknya Tuhan kepada kita semua. Saya percaya saudara semua ada dalam keadaan baik hari ini. Dan kita akan masuk lebih lagi dalam ibadah kita. Tapi sebelumnya saya akan memberikan beberapa pemberitahuan, pengumuman di mana kita tetap masih ada ibadah tengah minggu. Di mana setiap hari Rabu dan hari Kamis dan juga Sabtu kita ada kelab ya. Di mana jam 19.30 di setiap malam itu dari hari Kamis juga hari
dari hari Rabu, Kamis, dan Sabtu kita punya acara klub ini. Saudara bisa join, ada alamat Zoom di sana, saudara bisa bergabung dan ada pengajaran di sana yang disampaikan. Dan hari Kamis ada English Service bagi saudara yang lebih familiar dengan bahasa Inggris. TLW juga menyiapkan untuk pelayanan tersebut. Dan juga hari Sabtu disertai dengan discipleship evangelism ya. Di sana saudara bisa ikut pelajaran yang sangat menarik, pelajaran dasar yang sangat dikemas dengan begitu baik, disampaikan dan dibawakan oleh Dr. Gigi Heni di setiap hari Sabtu jam 19.30. Nah, itu saja saudara, dan hari Natal ini kita ada beberapa jadwal, nanti akan diumumkan berikutnya, di mana kita bisa bersama-sama bersukacita di dalam acara Natal di bulan Desember ini. Puji Tuhan. Saudara, hari ini kita akan belajar bersama mengenai New Strength, mengenai firman Tuhan dengan tema baru kita di bulan Desember adalah kekuatan baru, New Strength, di mana sebagai orang percaya tentunya kekuatan kita datangnya dari Tuhan. Nah saudara, kita semua tahu kita ada di dalam satu situasi di mana sepanjang sejarah dunia baru di tahun 2020 kita mengalami hal seperti ini. Di mana orang tidak bisa berkumpul bersama-sama di satu tempat ya, ada social distancing yang kita kenal saat ini, kita juga mengenal dengan istilah new normal ya. Itu adalah hal-hal yang muncul di tahun 2020 dan ada banyak hal yang asing sebenarnya, di mana mengubah semua pola, semua sistem kehidupan yang selama ini terbangun. Nah, tahun 2020 ini bagi banyak orang sungguh satu pengalaman yang sangat sulit, saudara. Sehingga tak luput juga anak-anak Tuhan, bahkan hamba-hamba Tuhan juga mengalami tekanan yang luar biasa. Nah, itu sebabnya saya percaya ini adalah judul yang sangat menarik, saudara. Di mana kita ambil tema New Strength, ya, kekuatan baru. Tentunya di bulan Desember ini adalah bulan yang terakhir di tahun 2020. Ini kesempatan untuk kita mengenang atau merenungkan bagaimana kebaikan Tuhan yang kita alami dan apa yang kita alami khususnya dari bulan Maret sejak diberlakukannya saudara PSBB di Indonesia ini. Dan kemudian beberapa negara di lockdown dan ada banyak hal berubah saudara, yang kemudian mengubah juga kebiasaan kita di gereja. Kita tidak bisa berkumpul bersama, dan dengan diberlakukannya hal ini banyak orang merasa terpuruk, tidak terkecuali anak-anak Tuhan. Banyak yang mulai lemah, banyak yang merasa tidak berdaya, banyak yang kemudian merasa wah ini kok seperti ini, di mana Tuhan ya, orang mulai bertanya. Nah, semua kita saudara bisa ada di titik itu. Karena situasi, karena keadaan, semua kita tidak terkecuali anak-anak Tuhan akan mengalami hal seperti ini. Di mana kita merasa sendiri, merasa tidak ada teman di sekitar kita, merasa semuanya dibatasi. Dan ini rasanya tidak menyenangkan banget, tidak enak sama sekali buat kita, karena manusia adalah makhluk sosial. Kita tahu ya, kita harus berkumpul, hangout dengan teman-teman kita, tetapi karena situasi ini kita harus ada di rumah dan semua harus lewat gadget, lewat komputer, kita meeting Zoom, ibadah online dan semuanya online, makanan online, semua online ya. Bahkan saudara ada yang katakan, oh saya sekarang artis online ya. Itu adalah hal yang lumrah sekarang ini. Nah, tapi mari kita lihat kembali kepada firman Tuhan yang kita akan pelajari sepanjang bulan Desember ini mengenai kekuatan baru. Nah, ini saudara adalah terobosan yang luar biasa, di mana kalau kita memahami bahwa di dalam Tuhan kita ada kekuatan yang luar biasa, maka ini akan membangkitkan kembali semangat kita yang mungkin sudah mulai pudar ya, ibarat lampu ya, sudah mulai padam saudara karena situasi. Tapi
dengan kita belajar kembali firman Tuhan di bulan Desember ini, kita ingat kembali akan kasih Tuhan yang membawa kita untuk melihat bahwa ada Tuhan di sepanjang musim kehidupan kita. Amin. Nah, mari kita mau belajar bersama-sama dari kehidupan Elia. Di dalam 1 Raja-Raja pasal 19 ayat 7 dan 8, kita akan baca dulu ayat ini saudara. 1 Raja-Raja pasal 19 ayat 7 dan 8, dia katakan begini. Tetapi malaikat Tuhan datang untuk kedua kalinya dan menyentuh dia serta berkata, bangunlah, makanlah, sebab kalau tidak perjalananmu nanti terlalu jauh bagimu. Ayat 8, maka bangunlah ia lalu makan dan minum, dan oleh kekuatan makanan itu, saya pakai warna kuning di sana, ia berjalan 40 hari 40 malam lamanya sampai ke gunung Allah, yakni gunung Horeb. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, dari ayat ini kita mau belajar bahwa seorang yang super, ya saya katakan dalam tanda kutip super seperti Elia. Elia adalah hamba Tuhan yang diurapi luar biasa. Dia ada dalam pelayanan yang begitu hebat, saudara. Nah, khususnya saudara kita bisa belajar dari pasal 19 ini, di mana di pasal ini kita melihat bahwa Tuhan begitu nyata menolong dan memberkati kehidupan dari Elia. Nah, sebelum pasal 19, saudara akan melihat di Alkitab di pasal sebelumnya, di mana di sana Elia melakukan mujizat yang luar biasa. Di mana yang pertama dia lakukan adalah di pasal itu, saudara, khususnya dia mendemonstrasikan tentang Allah yang hidup yang harus disembah oleh orang Israel. Nah, kita tahu waktu itu, saudara, ada nabi-nabi Baal dan juga Elia, saudara, berhadapan untuk mendemonstrasikan mana Tuhan yang benar. Ya, saya percaya kita semua pernah dengar cerita ini, apalagi kita belajar, saudara. Ini adalah cerita yang biasa dari sekolah minggu, kita pernah dengar mungkin. Di sana diceritakan bagaimana ketika Elia mendemonstrasikan kuasa Tuhan, dia menantang orang-orang Israel, khususnya nabi-nabi Baal, untuk minta supaya mereka mengadakan persembahan korban kepada Allah yang benar. Nah, ditantang oleh Elia, Allah yang benar itu Nabi Baal atau Allah Elohim yang disembah oleh Elia. Nah, waktu itu, saudara, mereka mau juga, oke, kita adakan demonstrasi itu. Dan apa yang terjadi, saudara? Elia memberikan mereka kesempatan. Ada 450 nabi Baal. Mereka membuat mezbah, memotong korban dan menaruh di atas mezbah itu. Dan sambil mereka berdoa minta api turun dari Allah yang benar yang mereka sembah. Ya, mereka berdoa begitu luar biasa sampai menoreh-norehkan pisau atau di tangan mereka untuk mereka meminta keseriusan mereka, menunjukkan bahwa mereka butuh api dari Tuhan yang mereka sembah. Nah, dan Elia hanya menunggu saja, dia berikan kesempatan kepada mereka. Kita tahu cerita ini, dan akhirnya, saudara, mereka tidak mendapatkan apa-apa, api nggak turun dari sorga. Tapi kemudian, saudara, setelah itu Elia yang menggantikan posisi itu, di mana dia memperbaiki mezbah, mempersembahkan korban, dia mencurahkan air di sana. Kalau saudara baca ada 4 kali, ada empat ember, ya, dituangkan air di atas mezbah itu sampai 3 kali, berarti ada 12 ember, ya, yang ditaruh di situ airnya. Dan kemudian Elia berdoa. Waktu dia berdoa, yang terjadi kemudian api turun. Api turun dari langit, ya, dan kemudian membakar habis semua korban yang dipersembahkan oleh Elia. Dan apa yang terjadi karena kejadian itu begitu dahsyat, maka, saudara, seluruh nabi Baal itu disembelih di sungai. Mereka mati dibunuh.
Dan kemudian saudara, itu mujizat yang pertama. Yang kedua, kita tahu pada saat itu terjadi musim panas, musim kemarau yang cukup panjang, ya. Dan orang Israel mengalami kekurangan makanan karena hujan tidak turun. Tapi kemudian apa yang terjadi? Elia berdoa. Waktu dia berdoa saudara, dia sudah menyatakan, dia suruh dulu Raja Baal itu, Raja Ahab untuk pulang. Kamu pergi saja karena hujan katanya sudah mau turun. Padahal musim kemarau. Tapi dia berkata dengan iman, dengan keyakinan saat itu. Waktu dia menyuruh itu, kemudian dia naik, dia berdoa. Dia bilang, Tuhan turunkan hujan sampai 7 kali. Kita tahu doa itu sampai 7 kali dia berlutut, dia minta. Dan kemudian turun hujan yang begitu lebat, luar biasa. Nah, mujizat kedua, dua mujizat yang terjadi ini saudara, itu tidak membuat Elia merasa kuat atau dia kemudian merasa percaya diri dengan apa yang dia alami bersama Tuhan. Di ayat 19 yang kita sudah baca, di pasal 19 yang kita sudah baca tadi, di situ di ayat 7 dan 8 sebenarnya dia diberikan kekuatan baru. Kenapa? Karena Elia saudara di pasal ini dia merasa terintimidasi. Dia takutnya luar biasa dan dia mau mati. Dia bilang, saya tidak lebih baik dari para pendahulu-pendahulu saya. Saya mau mati saja di sini. Kenapa dia berkata begitu? Dia takut dengan perkataan Isabel. Isabel ini adalah istri Ahab, raja yang memerintah saat itu. Dan apa yang terjadi saudara? Hanya dengan suara dari seorang wanita yang disampaikan kepada Elia. Elia merasa semua kekuatannya, semua masa depannya, semua pelayanannya itu tidak ada arti sama sekali. Bahkan dia mau mati. Nah, sesuatu yang sangat kontras ya. Dari pasal sebelumnya dia melakukan mujizat yang hebat, didemonstrasikan di seluruh mata orang Israel. Dan kemudian dia begitu frontal mengeksekusi 450 Nabi Baal. Tapi kemudian di pasal 19 dia betul-betul down. Betul-betul down. Ini menunjukkan bahwa Elia adalah manusia biasa. Ya. Orang sehebat Elia yang begitu banyak mujizat yang dia lakukan. Tapi ketika ada di situasi yang menakutkan, ketika ada di bawah tekanan atau ancaman, ia merasa takutnya luar biasa. Bahkan ia ingin bunuh diri. Tapi saudara, apa yang terjadi di sini kita lihat Elia diberi makan. Nah, saya kali ini akan melihat ada beberapa makanan ya. Ini makanan Elia. Kita akan lihat pertama makanan Elia. Di mana Elia diberikan makanan oleh malaikat. Di ayat 7 dikatakan, tetapi malaikat Tuhan datang untuk kedua kalinya dan menyentuh dia serta berkata, bangunlah, makanlah, sebab kalau tidak perjalananmu nanti terlalu jauh bagimu. Berarti perjalanan itu dekat apa jauh? Kalau dibilang nanti terlalu jauh, berarti di mata Tuhan sebenarnya dekat. Tapi bagi Elia itu akan jadi jauh kalau dia tidak makan makanan itu. Artinya kamu gak punya kekuatan. Kita punya tema new strength. Kamu gak punya kekuatan untuk berjalan, kamu tidak punya kekuatan untuk menghadapi kehidupanmu. Kamu tidak punya kekuatan untuk bangkit lagi. Kamu harus makan. Ya, kita tahu saudara di ayat sebelumnya dibangunkan oleh malaikat. Waktu dibangunkan, Elia makan roti itu, kemudian dia tidur lagi. Sama dengan kebanyakan dari saudara dan saya, bahkan saya juga. Kalau sudah terbangun, terus rasanya masih lemes gitu, tidur lagi. Yang kita matiin, alarm kita dimatiin, kita tidur lagi. Tetapi saudara,
Elia di sini dia bangun. Ketika 2 kali dia makan itu dan kemudian dia bangun dan ayat 8 katakan, maka bangunlah ia lalu makan dan minum dan oleh kekuatan makanan itu. Lihat ini makanan saudara, makanannya sakti karena makanannya ini fresh from the heaven. Benar-benar segar dari surga, bukan malaikat ambil dari salah satu toko roti ya, bukan dari mana-mana, betul-betul disajikan dari surga ini, malaikat yang bawa. Wah, ini satu penghormatan luar biasa. Ya, saudara bisa bayangkan gak seorang malaikat bawa roti buat saudara? Wow, melihat malaikatnya aja udah luar biasa. Tapi kita lihat di sini Elia nggak terkejut. Kok malaikat jadi pelayan dia cuek aja, dia tidur lagi. Ya, padahal itu sesuatu yang sakral saudara. Di Israel kalau malaikat menampakkan diri itu sesuatu yang sakral. Bahkan ada beberapa saudara kalau kita baca Alkitab di sana dikatakan mereka ketakutan dan rasanya mau mati ya, karena mereka melihat sosok malaikat yang luar biasa. Tapi lihat Elia, waktu dibangunkan malaikat dia malah tidur lagi. Nggak ada pengaruh sama sekali. Kenapa? Karena dia udah lemah, udah capek saudara. Dengan situasi dia merasa takut. Nah, bagaimana dengan saudara dan saya hari-hari ini? Sepanjang tahun 2020 ada banyak hal mungkin terkuras dari hidup kita. Tenaga kita, pemikiran kita, keuangan kita, banyak hal yang tidak seperti yang kita harapkan. Tetapi saudara, kekuatan baru kita butuhkan. Kita butuh sesuatu yang dari Tuhan, fresh from the heaven. Ya, harus makan itu. Nah, itulah yang kemudian saudara membawa Elia. Kita lihat dia berkata begini, kekuatan makanan itu, oleh kekuatan makanan itu Elia berjalan 40 hari 40 malam lamanya sampai ke gunung Allah, yakni gunung Horeb. Nah, saudara lihat, luar biasa. Dia berjalan 40 hari 40 malam. Hebat banget makanan ini ya. Ini vitamin luar biasa. Dia jalan, nggak dijelasin di situ dia makan minum nggak selama 40 hari itu. Tapi dikatakan dia langsung bangun dan berjalan, saudara. Ada kekuatan yang luar biasa. Kekuatan yang dia peroleh karena dia menerima, dia makan itu masuk ke dalam tubuhnya. Menguasai dan masuk ke semua otot-ototnya, semua organ tubuh diberikan kesegaran yang luar biasa. Sehingga dia punya kemampuan, kekuatan yang supranatural. Dia berjalan saudara 40 hari 40 malam. Nah, kita tahu saudara, untuk berjalan malam orang Israel itu tidak disarankan kalau malam. Biasanya mereka di waktu malam mereka istirahat. Tapi karena kekuatan makanan yang diterima Elia dari malaikat itu membuat dia punya kemampuan supranatural yang menembus malam sekalipun. Malam berbicara mengenai hal-hal yang tidak menyenangkan juga saudara. Berbicara mengenai masa sulit, sakit penyakit. Tapi itu bisa diterobos karena apa? Ada kekuatan baru di dalam kehidupannya. Jadi kita melihat saudara, Elia di sini dia punya makanan yang fresh from the heaven. Nah, kita lihat makanan murid-murid Yesus. Dalam Lukas pasal 24 ayat 30, Lukas 24 ayat 30 dan 31 saya akan baca. Waktu ia duduk makan dengan mereka, ia mengambil roti, mengucap berkat, lalu memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada mereka. Ketika itu terbukalah mata mereka dan mereka pun mengenal dia, tetapi ia lenyap dari tengah-tengah mereka. Nah, kalau saudara memperhatikan Lukas 24 ini bicara mengenai murid Yesus yang berjalan ke Emmaus. Kita tahu saudara, mereka sedang berbincang-bincang mengenai disalibkannya Yesus. Sebagai murid-murid mereka merasa terpukul. Lihat, ini modusnya sama. Situasinya sama dengan Elia. Mereka merasa ada dalam kesulitan. Mereka merasa perjuangan mereka ikut Yesus selama ini sudah selesai.
Karena Yesus sudah mati, sudah disalibkan, dan mereka sudah tidak punya harapan. Itu sebabnya mereka pulang ke Emmaus. Dan mereka sudah tidak punya bayangan lagi, saudara. Apa yang mereka bangun selama 3,5 tahun mengikuti Yesus rasanya tidak punya arti sama sekali. Sudah selesai. Dan dalam keadaan itu mereka merasa kehabisan tenaga, mereka lemah secara rohani, mereka udah habis semua. Dan ketika mereka mau pulang, saudara, dalam perjalanan ke Emmaus ini tiba-tiba ada seseorang yang nimbrung, ya istilahnya, tergabung, masuk untuk ngobrol dengan mereka. Dan waktu mereka berbicara, ternyata saudara, setiap pembicaraan Yesus itu membuat hati mereka berkobar-kobar. Tapi mereka belum mengerti itu siapa. Sampai ketika mereka sampai di rumah. Ketika mereka tiba di Emmaus, di rumah mereka mau masuk dan waktu sudah mulai malam katanya. Mereka memaksa Yesus untuk juga masuk ke rumah. Karena tadi kebiasaan orang Israel kalau malam mereka tidak dimungkinkan untuk mengadakan perjalanan. Jadi mereka harus singgah di rumah penginapan atau di rumah teman mereka, saudara mereka harus istirahat di sana. Dan kemudian besoknya lagi mereka bisa lanjutkan perjalanan. Sama dengan ini, mereka menawarkan Yesus untuk masuk. Waktu mereka berjalan mereka belum mengenal. Mereka menawarkan pria ini masuk, dan ketika masuk, saudara, waktu duduk makan, waktu Yesus memecah-mecahkan roti dan memberikannya kepada mereka, ayat 31 katakan tadi, ketika itu terbukalah mata dan mereka pun mengenal dia. Tapi ia lenyap dari mereka. Dan kemudian ayat 34 dan 35 kita baca, kata mereka itu, sesungguhnya Tuhan telah bangkit dan telah menampakkan diri kepada Simon. Lalu kedua orang itu pun menceritakan apa yang terjadi di tengah jalan dan bagaimana mereka mengenal dia pada waktu ia memecah-mecahkan roti. Nah, dari ayat ini kita bisa melihat kembali modus operandi yang sama. Di mana saudara, makanan yang mereka terima dari Yesus, apa yang mereka lihat kepada Yesus membuat mereka bangkit semangat, ada kekuatan baru. Yang tadinya mereka tidak punya harapan, mereka merasa semua sudah selesai, mereka merasa hidup ini tinggal pasrah saja, terserah mau jadi apa. Tidak, saat ini mereka punya kekuatan baru, punya pengharapan baru. Dan dari ayat yang saudara baca tadi, mereka itu bangkit dan kembali lagi ke Yerusalem. Waktu kalau mereka mau balik lagi itu waktu siang atau malam? Saat itu saudara. Jadi malam sekalipun mereka balik. Luar biasa. Ini adalah kekuatan Tuhan yang ada pada murid-murid Yesus. Ketika mereka bertemu dengan Yesus, melihat Yesus memecah-mecahkan roti dan memberikannya kepada mereka, ada kekuatan yang masuk kepada mereka, kekuatan supranatural yang kemudian membawa mereka kembali kepada tujuan mereka seharusnya sebagai murid-murid Yesus, sebagai orang-orang yang di dalam mereka ada rancangan Tuhan, ada masa depan Tuhan yang luar biasa. Yang tadinya saudara waktu mereka pulang itu mereka udah lesu rasanya. Tapi kali ini mereka disegarkan luar biasa. Nah itu sebabnya saudara, Alkitab berkata, ini jadi ayat utama kita di dalam Yesaya 40 ayat 28, dia berkata, Yesaya 40 ayat 28 sampai 29, 30, 31 saya akan baca. Tidakkah kau ketahui dan tidakkah kau dengar? Tuhan ialah Allah kekal yang menciptakan bumi dari ujung ke ujung. Ia tidak menjadi lelah dan tidak menjadi lesu. Tidak terduga pengertiannya. Dia memberi kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat kepada yang tiada berdaya. Perhatikan ayat 30 dan 31. Orang-orang muda menjadi lelah dan lesu dan teruna-teruna jatuh tersandung. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat
mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama raja wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Saudara, kita berada di tahun yang begitu sulit. Saya melihat dari YouTube, saudara, ada salah satu gereja mungkin di daerah Eropa, di mana ada seorang hamba Tuhan, ketika seorang pendeta, gembala gereja, ketika dia masuk ke dalam gereja di mana dia sering layani, setelah dibuka di lockdown selama berapa lama, dan ketika diberikan kesempatan dibuka kembali lockdownnya, mereka bisa beribadah. Dan ketika dia datang masuk dari pintu, di mana sebagai hamba Tuhan dia masuk dari pintu untuk datang ke mimbar. Ketika dia masuk, dia kaget. Yang dilihat di bangku-bangku itu hanya foto-foto keluarga, di mana mereka umumnya sudah meninggal. Semua yang difoto itu sudah meninggal. Wah, mengejutkan. Ini satu situasi atau tahun yang belum pernah terjadi sepanjang sejarah. Tidak terlupakan sudah di semua generasi. Ini adalah sesuatu yang sangat sulit, melanda semua kalangan. Semua, tidak ada satu negara yang secanggih apapun yang luput dari sini. Semua alami. Nah, tentunya hal ini saudara membuat kita semua rasa, wah, bagaimana Tuhan? Bagaimana tahun 2021 nanti? Bagaimana masa depan saya nanti? Tapi ingat saudara, orang yang menanti-nantikan Tuhan dapatkan kekuatan baru. Renungkan ini. Orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Sekali lagi, orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapatkan kekuatan baru. Mendapatkan kekuatan baru. Dan kekuatannya seperti apa? Tadi seperti Elia, seperti murid Yesus ke Emmaus, yang membuat semangat spirit mereka berkobar-kobar. Mereka punya kekuatan yang luar biasa. Yang tadinya mereka dilanda ketakutan, mereka tertekan oleh intimidasi, mereka dilanda oleh ketakutan yang sepertinya menteror mereka dan mengatakan semuanya sudah selesai. Tapi ketika mereka menikmati Tuhan, mereka menanti-nantikan Tuhan, di saat mereka mau rasanya terpuruk, di sana mereka justru dapat kekuatan yang luar biasa, kekuatan yang baru. Dan ketika mereka kembali ke Yerusalem, mereka bertemu dengan murid-murid yang juga mendapatkan kekuatan baru dari Tuhan. Luar biasa. Nah, saudara, mari kita mau belajar dari hal ini. Kita mau menanti-nantikan Tuhan. Di mana dalam kitab Yesaya kita tahu, Yesaya ini mencatat saudara dari pengalaman di mana saat Yesaya menulis kitab ini, orang Israel ada dalam kondisi rohani yang ada di bawah nol. Mereka begitu tertekan. Orang Israel waktu itu ada dalam pembuangan, saudara. Mereka merasa mereka sudah terhempas dan mereka udah akan kehilangan generasi. Mereka merasa ditinggalkan oleh Tuhan. Tadinya, saudara, orang Israel ini adalah satu suku yang tidak terkalahkan, satu umat Tuhan yang begitu hebat, ditakuti oleh semua kerajaan-kerajaan yang ada saat itu. Tapi kali ini saudara, mereka merasa semua harapan telah hilang. Mereka merasa semua impian, semua kejayaan, semua janji Tuhan rasanya udah terkubur, sudah tidak punya harapan lagi. Mungkin ada orang-orang, 1-2 orang yang mengalami hal yang sama di tahun 2020 ini. Rasanya semua udah hilang. Tapi saudara, di sanalah ayat ini muncul. Ini latar belakang Yesaya pasal 40. Di sanalah ayat ini muncul. Menjadi kekuatan untuk merefresh kembali. Untuk mengingatkan kembali bahwa Tuhan
Tuhan itu ada, Tuhan itu setia, Dia tetap menolong saudara dan saya, Dia tetap ada, Dia bersedia dan tersedia. Apalagi sekarang kita di perjanjian baru. Dia sudah mati di kayu salib, Dia sudah lakukan semua dan Dia katakan kamu adalah pemenang, bahkan lebih daripada pemenang. Kalau Yesaya saat itu dia bisa membawa kebenaran ini, menyampaikannya kepada orang Israel dan ada orang-orang yang menerima dan mendapatkan kekuatan baru. Saya percaya hal yang sama pun menjadi berkat buat saudara dan saya hari ini. Di mana tahun ini tahun yang begitu berat, tetapi percayalah saudara, di dalam Tuhan pengharapan kita tetap ada. Masa depan sungguh ada. Hari ini adalah hari itu di mana janji Tuhan digenapi kepada kita semua. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita tadi sudah melihat makanan Elia, makanan murid Yesus. Kita akan lihat yang terakhir, makanan Yesus. Apa makanan Yesus? Yohanes 4 ayat 32. Dia katakan apa? Akan tetapi ia berkata kepada mereka, padaku ada apa? Makanan yang tidak kamu kenal. Maka murid-murid itu berkata seorang kepada yang lain, adakah orang yang telah membawa sesuatu kepadanya untuk dimakan? Kata Yesus kepada mereka, makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Wah, haleluya. Nah, ini sesuatu yang luar biasa. Kalau kita bicara mengenai makanan, saudara, makanan itu adalah sesuatu yang menyegarkan. Ya, menyegarkan, membangkitkan semangat. Kalau kita lapar, ngantuk datang, ya males, lemes. Ya, tapi kalau sudah makan, jangankan makan, baru cium baunya aja, udah kayaknya matanya mulai berbinar-binar ya. Kemudian, kayaknya kita bangkit lagi, bergairah kembali. Apalagi ketika kita mulai makan dan selesai makan biasanya seger. Makanya orang-orang marketing di bisnis biasanya banyak sekali deal-deal itu terjadi di meja makan. Termasuk Yesus juga saudara. Ada banyak mujizat, ada banyak hal terjadi di waktu makan. Bahkan foto terakhir. Ya, foto terakhir murid-murid Yesus dan Tuhan Yesus di meja makan. Ya, itu ada saudara. Walaupun gak ditulis di Alkitab ya. Ya, kita lihat di sini. Makanan Yesus itu apa? Ternyata Tuhan Yesus bilang, makananku adalah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Beda banget. Ini adalah sesuatu yang sangat-sangat di luar pemahaman murid-murid Yesus. Nah, kita tahu cerita ini saudara, di dalam Yohanes pasal 4, Yesus itu ditinggalkan sendirian berada di sumur. Ya, di sumur Yakub waktu itu. Dan kemudian murid-murid pergi untuk mencari makanan. Kalau saudara baca pasal ini secara lengkap. Waktu murid-murid pergi, mungkin mereka pergi ke warung atau tempat makanan, mereka membeli makanan dan Yesus ditinggalkan sendiri. Waktu Yesus sendiri di sana, ternyata ada wanita Samaria yang menimba air di siang bolong. Kita tahu cerita itu ya, dan makanya ada cerita di situ. Dan Yesus bercakap-cakap. Singkat ceritanya, saudara, ketika wanita itu pergi alami mujizat, murid-murid nawarkan makanan. Ini, ayo makanlah, karena tadi mereka mau beli makanan karena mereka semua lapar, termasuk Yesus. Jadi dimungkinkan murid-murid udah makan duluan nih. Ya, dan mereka tawarkan kepada Yesus, ayo makanlah. Dan di situ Yesus berkata, akan tetapi ia berkata kepada mereka. Nah, waktu mereka tawarkan makanan, Yesus bilang begini, padaku ada makanan yang tidak kamu kenal. Nah, makanya ayat 33 respon murid-murid itu berkata, maka murid itu berkata seorang kepada yang lain, adakah orang yang telah membawa sesuatu kepadanya untuk dimakan? Jadi murid-murid berpikir, mungkin ada yang bawa makanan kali. Mungkin ada yang sudah lebih dahulu membawa roti untuk dimakan Yesus. Padahal tidak, Yesus tidak makan sama sekali di situ.
Nah, ayat 34 kata Yesus kepadanya, nah ini makanan Yesus. Makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Nah, saudara, ini berhubungan dengan firman Tuhan. Sekali lagi, makanan Yesus adalah berbicara firman Tuhan, kehendak Allah, ya, kehendak Allah. Dan di sini dikatakan makananku ialah melakukan kehendak Allah, kehendak Dia yang mengutus. Ya, kehendak Bapa yang mengutus Yesus dan kemudian menyelesaikan pekerjaannya. Tentunya kehendak Allah diterima Yesus melalui perkataan firman. Yesus adalah firman itu sendiri. Jadi Yesus itu melakukan kehendak Bapa. Ketika dia bertindak menyelesaikan atau melakukan sesuatu, dia sedang melakukan kehendak Bapa. Waktu dia melakukan kehendak Bapa, saat itu selesai, saudara, ada sukacita, ada kesegaran, ada kekuatan yang luar biasa di dalam dia yang menyegarkan dia. Jadi bukan hanya makanan jasmani yang menyegarkan Yesus. Yang lebih utama adalah makanan rohani, makanan firman yang memberikan new strength, kekuatan baru. Ini yang dialami oleh Yesus. Dan saudara, makanan Yesus bukan hanya eksklusif buat Yesus. Tapi makanan ini yaitu firman Allah, Dia juga berikan kepada saudara dan saya untuk menjadi kekuatan, menjadi hikmat, menjadi segala sesuatu yang membawa kita kepada rancangan Tuhan yang sempurna. Nah, maukah kita mau makan makanan ini? Makanya Yesus di dalam Matius pasal 4 dia berkata kepada iblis bahwa manusia bukan hidup dari roti saja, tetapi dari perkataan firman yang keluar dari mulut Allah. Jadi setiap kita yang menerima firman, saudara, itu adalah kekuatan yang luar biasa. Itu adalah kekuatan yang hebat, kekuatan supranatural. Seperti yang dialami oleh Elia, seperti yang dialami oleh murid-murid Yesus yang ke Emmaus. Mereka menerima itu, bahkan saudara, Tuhan Yesus memberikan satu sakramen kepada kita sampai hari ini, yaitu perjamuan kudus. Ya, di mana lewat perjamuan itu kita makan roti dan minum anggur, berbicara tentang tubuh Yesus yang dipecah-pecahkan. Berbicara tubuh Yesus adalah firman itu yang hidup, yang diberikan, dan itu menjadi kekuatan yang menyembuhkan, yang memulihkan semua saudara dan saya. Haleluya, saya percaya saudara, kekuatan baru dari Tuhan, kekuatan supranatural itu memampukan kita untuk berada di ujung tahun 2020 ini dengan semangat yang luar biasa, dengan optimisme, dengan keyakinan penuh bahwa sungguh bersama dengan Yesus segala perkara kita dapat atasi, kita menangkan, dan kita bawa kemuliaan bagi nama Yesus. Amin. Ini saatnya gereja menampakkan diri. Makanya saudara, di dalam Yesaya 60 dia katakan di akhir zaman nanti, ya, yaitu di masa-masa sekarang, dia katakan bahwa kegelapan itu akan semakin gelap, semakin mencekam, tapi terang Tuhan terbit atasmu. Haleluya. Kenapa terang Tuhan terbit atas kita? Karena kekuatan Tuhan, firman Allah itu menjadi makanan kita, saudara. Hari ini saya ingatkan kita semua sebagai hamba-hamba Tuhan. Mari saudara, kita kembali kepada firman. Kita makan itu, saudara. Orang sehebat Elia sekalipun, dia bisa menyerah. Dia lakukan perkara supranatural yang hebat. Semua orang bisa lihat betapa hebatnya dia. Dia melakukan mujizat-mujizat yang dahsyat. Tetapi dia bisa lemah, dia bisa jatuh. Dia bisa minta bunuh diri saja. Tapi ketika dia makan sesuatu yang dari Tuhan, menggambarkan pribadi Yesus, tubuh Yesus, maka dia dapat kekuatan supranatural. Mari di bulan Desember ini saudara, kita semakin giat makan lagi makanan rohani, makanannya Yesus, yaitu firman Allah, yaitu melakukan kehendak Bapa.
ya, dan menyelesaikannya. Puji Tuhan, hari ini kita bisa menikmati kasih dan kemuliaan Tuhan. Mari saudara, sebelum kita tutup, sebelum kita berdoa buat firman, kita nyanyikan satu pujian. Haleluya. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Karya terbesar, karya terbesar dalam hidupku. Amin. Pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Yesus, Engkau ku kagumi. Bapa, kami bersyukur, sungguh kami kagum akan Engkau. Kami bersyukur atas anugerah-Mu. Kami bisa ada, kami bisa menikmati Engkau sampai di bulan yang terakhir tahun 2020. Banyak hal yang sudah kami lewati, tapi kalau kami masih berdiri saat ini, keluarga kami ada sebagaimana ada. Ini semua karena kebaikan kasih karunia-Mu. Bapa, kami bersyukur, kami selalu mendapatkan kekuatan baru lewat firman-Mu. Firman-Mu adalah sumber kekuatan itu. Hamba-Mu berdoa di dalam nama Yesus, biarlah kebenaran ini Tuhan semakin dibukakan, dijabarkan oleh Roh Kudus kepada setiap pribadi. Sehingga benar-benar Tuhan, kami tidak terpuruk, kami tidak terintimidasi, kami tidak takut, kami tidak khawatir Tuhan melihat di sekeliling kami apa yang dialami oleh dunia di sekitar kami Tuhan. Tapi kami melihat kepadamu, melihat kerajaan-Mu, melihat pribadi-Mu, melihat kebenaran-Mu Tuhan, yang membawa kami kekuatan Tuhan menjadi sempurna di dalam kami. Terima kasih Bapa, kami percaya semua yang ada dalam kelemahan diberikan kekuatan oleh Tuhan. Yang sakit disembuhkan di dalam nama Yesus. Yang ada dalam ketakutan, kekhawatiran diberikan keteguhan, kekuatan, ketetapan dari Tuhan. Kepastian, keyakinan bahwa Tuhan telah membuka jalan dan memberkati bahkan lebih daripada apa yang kami pikirkan. Terima kasih Bapa. Bapa, kami bersyukur buat kebenaran-Mu dan kami mau akhiri Tuhan ibadah kami. Kami percaya Engkau telah memberkati kami semua dengan kebenaran-Mu Tuhan. Terima kasih, terima kasih. Kami mau terima berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati dan melindungi Engkau dalam segala jalan-Mu. Tuhan menyinari Engkau dengan wajah-Nya dan memberi Engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi Engkau damai sejahtera. Biarlah anugerah yang besar dari Allah Bapa, cinta kasih dari anaknya yang tunggal Tuhan Yesus Kristus, persekutuan, penghiburan, sukacita, pimpinan, hikmat dari Allah Roh Kudus, menyertai kita sekalian mulai saat ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang di awan permai pada kali yang kedua. Haleluya, semua yang diberkati Tuhan berkata, amin. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati saudara, sampai ketemu lagi di minggu yang akan datang. Haleluya, haleluya.